Belum? Udah? Kamera semua udah? Belum. Sidang mediasinya kabarnya gagal, Bang. Bukan gagal, berkali-kali kan udah kita bilang tidak ada yang gagal. Mediasi tetap berjalan sesuai agenda. Dan minggu lalu kan kita yang memberikan list kepada pihak tergugat. Hari ini prinsipal tergugat tidak hadir keduanya, tapi sudah diwakili sama kuasa hukumnya. Dan tadi seperti hakim bilang, hakim mediasi tidak perlu didebat-debatkan lagi karena sudah sah menurut aturan Mahkamah Agungnya. Terkait mediasi dihadirkan prinsipal atau tidak, itu tetap bisa berjalan. Nah, hari ini kami menerima daftar list dari pihak tergugat. Nah, daftar list ini kita nanti pelajarin. Yang intinya adalah kita sudah sepakat sidang mediasi selesai untuk hari ini dan akan melanjutkan kepada sidang untuk dibacakan gugatan materi, pokok materi yang memang apa sih masalahnya sehingga masuk gugatan di PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 838. Itu kapan, Bang? Nah, itu nanti kita sedang diskusi dengan pihak panitra, itu nanti akan dipanggil melalui rilis daripada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi kita minta jadwal tetap jangan dirubah, yaitu hari Rabu. Bang, tapi pihak juga menginginkan klien abang hadir. Tetap datang. Nah, kalau keinginan kan boleh-boleh aja, ya kan? Tetapi esensi permasalahan adalah mediasi itu sudah terlampaui. Nah, kita harapkan dengan masuknya nanti kepada gugatan pokok ataupun pembacaan gugatan materi yang kami akan sampaikan nanti di depan ketua majelis, itu yang akan kita harus fokus. Artinya akan ada kemungkinan jemput paksa walaupun dua Ya, itu beda konteks karena jemput paksa, bagaimana jemput paksa? Ingat kalau yang di Polda Metro ya, di Polda Metro itu klien kami baru dipanggil secara patut satu kali, sehingga Polda Metro gelar perkara. Mungkin karena tekanan dari netizen, mungkin pemberitanya terlalu banyak dibikin polisi tidak bekerja. Buktinya polisi Republik Indonesia terutama Polda Metro Jaya sudah sangat bekerja profesional. Dari lidik berubah menjadi sidik. Nah, terkait jemput paksa itu masih langit dan bumi. Masih jauh sekali. Panggilan pertama saja di lidik itu cuma satu kali. Nah, di sidik baru dipanggil satu kali. Tetapi kita sudah memberikan alasan kepada pihak penyidik latar belakangnya kenapa, dan juga sesuai pasal 113 Kitab Hukum Acara Pidana, kalau memang dibutuhkan ya penyidik dong bisa menyamperin klien kami untuk menemukan daripada klien kami, bukan lantas jemput paksa. Tersangka aja belum, diperiksa aja belum, jemput paksa, nggak boleh begitu karena akan ada pelanggaran hak asasi dan pelanggaran hukum acara. Jangan dibuat simpang siur, jangan dibuat digoreng-goreng bahwa ada jemput paksa. Karena klien kami ini murni bisnis, bukan terkait teroris, narkoba, atau pembunuhan. Itu pun masih debatable. Apakah benar adanya temuan pidana atau tidak? Bang, berarti yang diharapkan oleh Stephen dari klien abang, yang abang minta persyaratan itu gagal ya Bang? Karena Gagal. tadi dibilang Jedar dan Pintan tidak mau memenuhi syarat kalau sampai tidak datang. Ya, itu kan alasan. Sebenarnya kalau memang mereka ingin baik-baik, ingin uangnya betul-betul bisa bicara utuh, kan bisa dibicarakan tanpa ada laporan polisi. Itu loh. Tapi kalau sudah laporin ke polisi, kami menghormati pelapor, tapi kan pelapor dalam hal ini bukan yang bersangkutan, tapi dikuasakan kepada kuasa hukum yang lama, yang berinisial J, dari kantor hukum yang terkenal di Jakarta. Bang, klien abang kan juga sempat bilang mau memfasilitasi pertemuan pada hari Stop ini balik. Jedar malah memilih untuk entah berliburan atau Nah itu makanya kami sangat sayangkan. Dia kan selalu bercerita dia nggak bisa sana sini karena anak, nggak bisa apa-apa. Tapi kok bisa liburan? Kalau memang dia ingin menyelesaikan langsung dengan klien kami, dan kami fasilitasi, kami siapin tiketnya, akomodasi dan seterusnya agar jumpa dengan klien kami. Dan klien kami kan bilang tahun depan dia akan kembali ke Indonesia. Jadi ada kemungkinan nanti akan bertemu gitu ya Bang? Nah, kalau sudah
kan dari lidik ke sidik, ya berarti udah nggak lagi pertemuan. Untuk apa ada pertemuan? Ya kita buktikan aja di pengadilan. Kami buktikan di pengadilan keperdataannya dari pihak mereka. Silakan buktikan laporan mereka di Polda Metro dan mudah-mudahan cepat bisa P21. Saya bersyukur banget kalau memang bisa jadi tersangka. Karena dengan tersangka saya akan siapkan juga langkah berikutnya. Kita nggak akan mundur. Kan ada tahapan-tahapan. Karena biar ada jelas masyarakat biar bisa belajar. Kalau dia jadi korban, bagaimana cara melapor yang baik. Kalau memang dia sebagai korban, dia harus membawa bukti-bukti yang benar. Bukan dalam bentuk bidang usaha, bukan dalam bentuk yang lain. Harus membawa bukti dengan saksi minimal 2. Supaya hukum acara di pasal 184 itu terpenuhi. Bukan dengan kuasa hukum, bukan diwakilkan. Kalau Dumas boleh, tapi laporan polisi tidak boleh. Karena itu harus yang bersangkutan menerangkan di depan polisi bagaimana kejadiannya sehingga SPKT itu menerima. Itu menerima. Nah, ini yang kita bingung, di SPKT diterima, tapi pelapornya bukan yang bersangkutan. Jadi kami ada dugaan laporan palsu. Karena pengacara sifatnya pasif, bukan aktif. Cukup mendampingi. Kalau dia sebagai pelapor, ini kami tanya, maksud tujuan dia ngelapori bukan kami apa? Bukan jeda langsung. Ngapain dia ngelaporin klien kami? Dan bahkan klien kami sudah keberatan dan sudah membuat nota keberatan bahwa dia tidak kenal dengan pelapor. Karena di dalam laporan dari lidik ke sidik itu pelapornya adalah Sujatmiko. Tidak ada nama Jessica Iskandar, apalagi nama Vincent, tidak ada. Bang, singkatan Bang itu laporan di Dan, Polda ya Bang? di Polda. Dan mobil itu cuma 2. Dan itu pun atas nama CV yang Morris, yang satunya lagi Jessica. Tapi yang nama Jessica, barang itu kan diambil di Polda Bali, di rumahnya Jessica, bukan dalam penguasaan klien kami. Berarti lokusnya ditemukan di wilayah hukum Bali, bukan wilayah hukum Jakarta. Nah ini supaya tidak dua wilayah hukum memeriksa dengan satu objek yang sama. Itu nisbi in idem. Dan saksi pelapor yang dilakukan di Polda Metro itu adalah saksi auditio. Saksi auditio 1000 saksi, bukan saksi namanya. Gitu loh. Mau dia 1000 orang, tapi bukan saksi pelapor asli, itu saksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Bang, surat pencabutan kuasa nanti nggak masalah Bang? Sampai detik ini kami belum terima surat pencabutan dengan kuasa hukum yang lama. Sampai detik ini kita belum terima.